Jadi semua benang spindle yang terlibat dalam mitosis ini memiliki satu set protein motor, yaitu protein bipolar BIMC, kemudian CENPE, dan cytosolic-DNA. Interaksi yang diperankan oleh protein motor antara mikrotubul polar yang tumbuh dari sentrosom yang berbeda dengan interaksi protein yang diperankan oleh protein motor antara aster dengan korteks sel inilah yang kemudian berfungsi menjajarkan kromosom pada saat profase mitosis itu. Nah, pada awal profase mitosis itu kan jarak antara sentrosom yang satu dengan sentrosom yang lain itu kan masih saling berdekatan. Supaya pembelahan mitosis berlangsung, maka kemudian sentrosom ini harus saling menjauh menuju ke kutub-kutub sel yang berlawanan. Nah, ketika kemudian sentrosom ini masing-masing bikin mikrotubul, kemudian dilemparkan secara random ke bagian ekuator sel, nanti mikrotubul itu akan dijajarkan oleh protein motor supaya sejajar seperti ini. Nah, kalau sudah sejajar mikrotubul ini, maka kemudian protein bipolar kinesim BIMC akan melekatkan diri pada bagian mikrotubul yang overlap ini. Nah, protein kinesim BIMC ini arah pergerakannya ke ujung plusnya mikrotubul. Dan dia punya dua kepala. Satu kepala melekat di satu mikrotubul, nanti kepala yang lain melekat pada mikrotubul yang lain. Jadi kalau kepala ini bergerak ke ujung plus ini, maka kepala ini bergerak ke ujung plus ini. Nah, hal itu yang menimbulkan semacam kekuatan yang saling menolak, sehingga kemudian sentrosom ini saling menjauh. Nah, kalau kemudian kekuatan itu ditambah oleh kekuatan yang diperankan oleh protein dinein yang ada pada kutub-kutub sel ini, yang ekornya ditancapkan pada bagian korteks sel ini, kemudian arah gerakannya ke ujung minus ini, maka hal ini akan menyebabkan kutub sel ini akan ketarik ke arah luar sini. Sehingga kemudian bagian tengah sel ini memanjang. Nah, ini hasil percobaan yang menunjukkan pentingnya cytosolic DNA di dalam membentuk dan menstabilkan benang-benang spindle selama proses mitosis berlangsung. Ini adalah yang normal. Ini adalah protein dinennya yang berwarna kuning ini, dia ada di kutub sel. Nah, kalau sediaan sel ini ditambahkan dengan antibodi dinein sehingga protein dinennya terikat dan tidak fungsional, maka bentuk dan stabilitas benang spindle ini akan terganggu. Anda bisa melihat bagian ujung-ujung yang tadinya runcing seperti ini jadi terurai seperti ini. Nah, kalau seperti itu, maka kemudian kekuatan mikrotubul atau benang spindle menarik kromatida ke kutub-kutub sel juga menjadi terganggu. Nah, pada saat metafase mitosis itu kan kromosom harus dijajarkan pada bagian ekuator sel. Nah, yang berfungsi menjajarkan kromosom di
ekuator sel pada saat metafase mitosis itu adalah protein motor yang berada di ujung-ujung mikrotubul spindle itu. Jadi supaya kromosom itu berada di bidang ekuator sel, maka pertama dia harus dipegang. Jadi kromosom itu harus dipegang oleh mikrotubul ini dengan menggunakan fenomena dinamik instabilitas mikrotubul itu. Jadi nanti mikrotubul itu akan tumbuh susut. Nanti mikrotubul itu dilempar ke bagian ekuator sel. Nah, nanti pada suatu saat mikrotubul ini akan bersentuhan dengan kinetokor yang menyelaputi sentromer kromosom ini. Nah, kalau yang bersentuhan dengan kinetokor ini tidak tepat di bagian ujung plusnya mikrotubul, nanti ada protein lain namanya MCAK yang berfungsi mengikat ujung plus mikrotubul ini untuk diarahkan ke bagian kinetokor yang menyelaputi, yang membungkus sentromer kromosom ini. Nah, jadi ada beberapa protein yang berperan. Pertama ada protein D9. Protein D9 ini adalah protein motor yang ikut membangun kinetokor. Jadi ekornya tertancap pada kinetokor, kemudian kepalanya itu akan berikatan pada ujung plusnya mikrotubul. Kemudian dia akan bergerak ke ujung minusnya mikrotubul. Nah, satu jenis protein lain justru sebaliknya. Nanti ekornya ada di bagian sentrosom ini, kemudian kepalanya terikat pada mikrotubul, arah gerakannya ke arah ujung plusnya mikrotubul ini. Nah, protein lain yang ikut menahan kromosom di bagian ekuator sel ada namanya kromokinesin. Kromokinesin ini bukan protein kinetokor. Nanti kromokinesin ini akan mengikat lengan kromosom, kemudian kepalanya akan terikat pada ujung plus mikrotubul yang ada di dekatnya. Jadi kromokinesin ini nanti akan mendorong kromosom untuk menjauhi kutub-kutub sel. Nah, CENPE sebenarnya tidak berfungsi dalam proses pergerakan itu. Jadi dia hanya berfungsi untuk menjaga agar ujung plus mikrotubul ini tetap terikat pada kinetokor yang menyelaputi sentromer kromosom ini. Jadi supaya kromosom tetap berada di bidang ekuator sel, maka panjang mikrotubul yang mengikat dia itu harus stabil. Jadi tidak boleh berkurang panjangnya. Jadi penambahan subunit tubulin pada ujung plus harus diimbangi dengan lepasnya subunit tubulin pada ujung minus ini. Sehingga kemudian panjangnya stabil dan kromosom tetap berada di bidang ekuator sel. Nah, jadi ketika sel berada pada anafase, maka kemudian kromosom harus digiring ke kutub-kutub sel. Itu diawali dengan terjadinya pemanjangan sel yang disebabkan oleh memanjangnya mikrotubul yang ada di dalam sel, terutama di bagian ekuator sel itu. Jadi kombinasi kerja antara
sifat dinamiknya mikrotubul yang tumbuh susut itu dengan protein motor yang ada pada mikrotubul itu, nanti itu yang berfungsi untuk mengangkut kromosom ke kutub-kutub sel. Nah, ini kurang lebih gambarannya seperti ini, begitu ya. Jadi kalau ini adalah sel yang dalam tahap anafase, supaya dia memanjang, maka diperlukan bantuan dari protein kinesin. Jadi protein kinesin akan melekatkan diri pada bagian mikrotubul yang overlapping ini. Gerakannya ke arah ujung plus mikrotubul. Jadi kalau ini bergerak ke sana, yang itu bergerak ke sana. Sehingga kemudian daerah tengah ini akan merenggang. Nah, pada saat merenggang, nanti kemudian subunit tubulin baru akan ditambahkan pada ujung-ujung plusnya mikrotubul ini. Kemudian menyebabkan sel memanjang. Nah, itu biasanya dibarengi dengan kekuatan yang ditimbulkan oleh protein dinen yang ada di kutub-kutub sel ini. Seperti Anda lihat, ini adalah protein dinen, ekornya itu tertancap pada korteks sel. Jadi kalau kepalanya ini bergerak ke ujung minusnya mikrotubul ini, maka kemudian bagian sentrosom ini akan ditarik keluar sini, sehingga kemudian selnya semakin memanjang. Itu proses pemanjangan sel pada saat anafase berlangsung. Nah, ketika kromatida sudah mulai pecah di bagian sentromernya, maka kemudian kromatida akan menuju ke kutub-kutub sel dengan jalan terjadinya pemendekan mikrotubul yang memegang kromatida ini. Nah, bagian yang memendek itu, kalau dari hasil percobaan itu adalah terjadi pada ujung plusnya mikrotubul ini. Jadi ujung plus mikrotubul ini akan terurai, jadi subunit tubulin akan terurai. Ini hasil percobaannya. Jadi dengan memberi tanda berupa sinar laser di sini pada awal anafase, kemudian diperiksa pada anafase lanjutan, terlihat bahwa bagian yang memendek itu adalah bagian yang ada di ujung plus ini, bukan bagian yang ada di ujung minus ini. Jadi proses pergerakan kromatida ke kutub sel itu disebabkan oleh lepasnya subunit tubulin yang ada di ujung plusnya mikrotubul ini. Oke, itu kuliah tentang mikrotubul. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih.